Hari ini kita masuk ke gelombang cahaya. Ya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia ya. Anak-anak masih ingat ya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi dia bisa merambat di ruang yang hampa. Ini ada jenisnya banyak ya. Misalnya gelombang radio, gelombang televisi, gelombang radar, inframerah, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, ya. Itu semua termasuk gelombang elektromagnetik dan tidak bisa dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat hanyalah cahaya. Berdasarkan frekuensinya, cahaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu cahaya monokromatik dan polikromatik. Bedanya apa? Mono itu adalah satu ya, poli banyak. Monokromatik itu cahaya yang tidak bisa diuraikan, misalnya merah, kuning, hijau itu adalah warna monokromatik. Tapi kalau poli itu bisa diuraikan, contohnya warna putih, bisa diuraikan menjadi warna lain, yaitu warna polikromatik. Nah, sekarang sifat-sifat cahaya anak sekalian. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Bila mana dipantulkan? Bila dia mengenai dinding penghalang, ya, atau bidang pantul. Ini berlaku hukum pemantulan, masih ingat ya, yaitu apa? Yang pertama, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Yang kedua, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ada dua jenis pemantulan. Satu adalah pemantulan satu arah ini ya, kalau permukaannya rata. Kalau tidak rata, maka cahaya dipantulkan ke segala arah, atau yang namanya pemantulan baur ya. Ini ke satu arah atau teratur. Nah, sekarang yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Apa itu dibiaskan? Adalah membelok karena medium yang berbeda. Ya, seperti ini misalnya pensil dimasukkan dalam air yang dalam gelas, maka seolah dia patah. Ini pembiasan ya, jadi dibelokkan cahaya, arah cahayanya. Nah, pada pembiasan berlaku hukum Snorius. Seperti ini ya. Ini misalnya cahaya datang, ini kecepatannya V1, lalu mengenai bidang batas dibiaskan, ini adalah sinar bias ya. Kalau ini dari rapat, dari renggang ke rapat, maka dia dibiaskan mendekati normal ini ya. Ini sudut datang, ini sudut bias ya. Nah, hukum Snellius itu berkata demikian, bahwa sin sudut datang dibagi sin sudut bias itu sama dengan V1 kecepatan cahaya di medium 1 dibagi kecepatan cahaya di medium 2, sama dengan N2 per N1. N adalah indeks bias ya. Indeks bias apa ini? Indeks bias misalnya air ya, dibagi indeks bias dari udara ya. Jadi ini V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Nah, yang ketiga, cahaya dapat diuraikan atau dispersi ya. Ini jika mengenai medium yang berbeda misalnya ya. Ya, seperti ini ya. Kita mulai dulu dari sini. Anak-anak, kalau cahaya datang ke prisma ya, maka dia akan dibiaskan dua kali ini. Nah, sudut antara sinar datang dan sinar bias ini namanya, sinar meninggalkan prisma namanya sudut deviasi. Simbolnya ini huruf delta kecil ya, ini. Nah, sekarang persamaan yang berlaku pada prisma. Yang pertama adalah ini ya. B itu namanya sudut pembias ya. Ini sudut pembias. Jadi cahaya datang dari sini dibiaskan mendekati normal, di sini biaskan menjauhi normal. Nah, ini namanya I1 ya, ini namanya R1, ini I2, ini R2. Nah, pada prisma berlaku ini anak sekalian. Beta atau sudut pembias sama dengan ini R1 ditambah I2. Lalu yang kedua adalah deviasinya ini sama dengan R1 ditambah I1 ditambah R2 dikurangi beta ini ya. Lalu persamaan yang ketiga adalah ini N udara kali sin I1 sama dengan N kaca kali sin R1, atau N kaca sin I2 sama dengan N udara sin R2. Ini tiga persamaan dasar dari prisma ya. Misalnya gini ya, misalnya prisma sudut puncak atau pembiasnya 60 derajat. Ini betanya 60 ya. Cahaya kuning datang dengan sudut datang 60, ini berarti I1.
Berapa sudut deviasi prisma? Ini D-nya berapa jika indeks bias berlian akar 3. Ini ya. B-nya 60, I1 60, N-nya akar 3. Anak-anak kita tahu bahwa deviasinya adalah ini ya. I1 plus R2 dikurangi beta. Beta tahu, I1 tahu, tapi R2-nya belum tahu ya. Untuk tahu R2 kita harus tahu dulu R1 ya, pakai rumus ini. N udara kali sin I1 sama dengan N berlian kali sin R1. Kita masukkan ya, maka R1-nya ketemu 30 derajat. Nah, setelah R1 ketemu, kita cari R2, kita cari I2-nya ya, dengan cara ini. Beta sama dengan R1 plus I2. Betanya 60, R1-nya 30, I2-nya ketemu 30. Kemudian kita pakai sisi yang kedua, yaitu ini ya, N berlian sin I2 sama dengan N udara sin R2. Dimasukkan ada datanya, maka R2-nya adalah 60 derajat. Jadi deviasinya I1 plus R2 min beta, maka D-nya ketemu ya, yaitu 60 derajat. I1-nya 60, R2-nya 60, lalu betanya 60. Jadi 60 derajat deviasinya. Nah, anak deviasi itu ada harga minimumnya ya. Bila mana minimum? Jika cahaya itu memotong prisma menjadi segitiga sama kaki. Jadi sisi ini sama dengan ini. Maka akan terjadilah deviasi minimum di min. Rumusnya ini ya. Langsung aja ini 2I1 min beta. Jadi 2 kali I1 dikurangi beta. Atau boleh ini NKU ya. Jadi misalnya dari udara ke kaca ya, maka NKU adalah NK min NU. Jadi N kacanya berapa dibagi NU, itu adalah NKU dikurangi 1 kali beta. Ini deviasi minimumnya ya. Contohnya ini ya, prisma kaca, N kacanya 1,5, sudut puncaknya 60 ya, berada dalam air. Dalam air nih ya, N airnya 1,33. Berapa sudut deviasi minimum prisma? Nah, D min adalah NKA ya. NKA itu adalah N kaca air, berarti dari air ke kaca ya. Jadi NKA adalah N kaca dibagi N air. Nah, sekalian ya. Ini 1,5 dibagi 1,3 ya. Hasilnya 1,23. Sehingga deviasinya adalah NKU min 1, NKA min 1 kali beta 60 sama dengan 13,8. Nah, sekarang sudut dispersi ya. Gini ya. Ini cahaya merah, ini cahaya biru atau ungu, sorry. Nah, selisih sudut deviasi itu namanya sudut dispersi. Selisih sudut deviasi namanya sudut dispersi ya. Misalnya gini ya. Ini sinar datang arah ke sini, ini sinar merah, ini sinar ungu ya. Deviasi merah tuh ini. Deviasi ungu tuh ini. Nah, selisih antara deviasi ungu dan deviasi merah itu namanya sudut dispersi ya. Simbolnya adalah V seperti ini ya. Nah, contohnya ini misalnya ya. Sudut dispersi ini adalah V ya, simbolnya V gini. Ternyata masing-masing warna cahaya memiliki sudut deviasi minimum yang berbeda. Warna merah memiliki deviasi terkecil dan ungu terbesar. Selisih kedua sudut deviasi ini dinamakan sudut dispersi ya, ini. Deviasi ungu dikurangi deviasi merah atau N ungu min N merah kalikan beta ya. Ini untuk latihan bisa dikerjakan.